Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan meski pilihan berbeda-beda, perdamaian dan persatuan harus dijaga. Luhut menyampaikan hal itu kepada Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani saat bertemu di Singapura. Luhut dan Puan pun membahas berbagai macam topik kebangsaan mulai dari kondisi perekonomian hingga situasi global. Keduanya juga sepakat bahwa kepentingan rakyat kecil haruslah menjadi utama dan hal itu bisa tercapai jika ada persatuan seluruh anak bangsa, pemirsa. Pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan telah 2 kali berpidato menyampaikan kekhawatirannya tentang potensi pelanggaran pemilu. Namun tak lama kemudian Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani justru menemui Luhut Panjaitan di Singapura. Ya, Puan, pemirsa, mengaku pertemuan yang ngeri-ngeri sedap itu membahas tentang Indonesia menjelang pemilu. Apa sebenarnya yang dibicarakan oleh Puan dan Luhut di saat Megawati mengkritik kondisi politik saat ini? Akankah Puan dan Luhut menemukan chemistry politik atau daya tarik yang sama untuk ditindaklanjuti lebih jauh? Telah bergabung bersama kami ada politikus PDI Perjuangan yaitu ada Mas Guntur Romli dan juga ada pakar politik Prof. Burhanuddin Muhtadi dan juga ada pakar politik yang kami undang pula pemirsa yaitu ada Ahmad Khoirul Umam. Selamat sore Bapak-bapak semua. Pertama saya ingin ke PDI terlebih dahulu, ke PDIP terlebih dahulu. Ada yang menarik nih dengan pertemuan antara Puan dan Luhut yang keduanya bertemu saat Mega sebelumnya mengkritiki kondisi politik saat ini. Apakah ini merupakan sebuah makna ataupun sinyal apa sih sebetulnya dibicarakan lebih spesifiknya lagi, Mas Guntur? Ya, terima kasih, Mbak. Jadi pertemuan antara Mbak Puan dengan Pak Luhut ini merupakan pertemuan yang baik ya, yang bagus. Karena memang... Halo, Mas Guntur Romli, suara kita terputus. Sebagai jembatan untuk menemui tokoh-tokoh yang ada di negeri ini ya. Dan juga kapasitas Mbak Puan kan selain juga sebagai salah satu ketua DPP PDI Perjuangan, juga adalah sebagai ketua DPR RI. Jadi sebenarnya tidak perlu dikaitkan ya, antara pertemuan Mbak Puan dengan Pak Luhut dengan sikap politik atau pidato politiknya Ibu Mega, karena itu memiliki konteks yang berbeda. Bu Mega berbicara dalam konteks di depan para relawan, ya. Kemudian di situ juga ada nada-nada yang keras dari pidato-pidato Ibu Mega. Dalam konteks misalnya kalau kita membaca dari soal setelah putusan isu politik dinasti. Nah, sementara Mbak Puan ya sebagai seorang ketua DPR RI ya pasti tetap akan menjaga hubungan dengan semua pihak, bahkan dengan Presiden Jokowi ketika bertemu dengan Pak Jokowi sebagai ketua DPR RI. Demikian, Mbak. Mas Gundrom, tapi kalau lihat nada narasi dari yang dibawa Puan ke Luhut Binsar Panjaitan sepertinya lebih lunak, Mas, dibandingkan dari pihak Ganjar dan juga PDI Perjuangan secara menyeluruh. Apakah memang ada arah ini sinyal dari Puan Maharani mungkin ingin mencoba mendekat ke Luhut yang identik dekat sekali dengan Pak Jokowi, Mas Gundrom? Sebenarnya kalau kita melihat itu tidak ada ya istilahnya itu untuk mendekat atau apapun ya, karena kalau kita lihat relasi ya memang harus semuanya baik-baik aja kan, Mas. Baik, tapi Ibu Mega sendiri sebenarnya merespon soal pertemuan ini bagaimana? Apakah pertemuan tersebut sebelum bertemu dengan Pak Luhut di Singapura, Mbak Puan sempat mengkomunikasikan ini dengan Bu Mega, Mas Guntur Romli, dan bagaimana respon dari Bu Mega pada saat itu? Saya nggak tahu, tapi ya selama itu terkait dengan hubungan yang positif, menurut saya itu nggak ada masalah itu, Mbak. Gitu. Baik, kita coba ke Prof. Burhan terlebih dahulu ya, Mas Guntur Romli ya. Prof. Burhan melihatnya apakah ini hanya sekedar pertemuan biasa, tidak ada konteks yang tadi kami maksud? Apakah memang ini sinyal bahwa Puan sudah merapat ke Luhut, ke Jokowi, ke Prabowo Gibran? Prof. Burhan. Gini Andrew ya, pertemuan dua tokoh penting saya kira terlalu sederhana kalau ditafsirkan sebagai pertemuan biasa saja, apalagi jelang pemilu pasti punya makna politis yang sangat tinggi, apalagi pertemuan yang melibatkan Pak Luhut dengan Mbak Puan. Jadi dua sosok ini saja
baunya aja bau politik. Apalagi kalau kemudian melakukan pertemuan, pasti pertemuannya punya dosis politik tinggi. Tetapi kan kita tidak punya akses untuk membaca apa yang dibicarakan oleh keduanya di belakang layar. Tetapi yang menarik kalau kita kaji ya dari apa yang kita lihat belakangan ini, hubungan antara PDI Perjuangan dengan Presiden Jokowi, itu kan hubungannya sedang tidak baik-baik saja. Itu terlalu terang benderang untuk dikatakan ya, terutama sejak pendaftaran Prabowo Gibran, terutama lagi sejak putusan MK nomor 90. Jadi yang dominan sekarang terkait dengan strategi yang dipakai oleh PDI Perjuangan menurut bacaan publik adalah strategi ofensif. Ya, itu dinyatakan oleh Ibu Mega 2 kali dalam pidato 12 November dan pidato beberapa hari lalu di depan Rakornas Relawan Ganjar Mahfud ya. Jadi sangat terang benderang. Jadi yang terlihat di mata publik adalah strategi agresif, ofensif oleh tim Ganjar Mahfud, di backup penuh oleh PDI Perjuangan, sementara Mbak Puan yang dianggap lebih realistis, pragmatis, itu cenderung kurang bersuara atau kurang terdengar dalam hiruk-pikuk hubungan antara PDI Perjuangan dengan Istana. Nah, kehadiran Mbak Puan dengan pertemuan Mbak Puan dengan Pak Luhut itu bisa dibaca dalam dua pengertian. Yang pertama, bisa jadi Mbak Puan sedang memainkan strategi injak pedal rem. Ya, karena sebelumnya koleganya di PDI Perjuangan cenderung menginjak pedal gas. Ya. Jadi supaya lebih balance ya antara PDI Perjuangan dengan antara elit-elit PDI Perjuangan, kaitannya dengan sikap mereka terhadap Istana. Ya. Yang kedua bisa jadi ini move pribadi Mbak Puan. Ya. Kalau yang pertama tadi kan mengesankan seolah-olah ada koordinasi antar elit PDI Perjuangan. Jadi ada yang menginjak pedal gas, ada yang menginjak pedal rem. Itu kan asumsinya antar faksi, terutama Mbak Puan udah meminta izin kepada ibunya untuk bertemu dengan Pak Luhut dalam rangka untuk memitigasi atau menetralisir ya hubungan yang memanas beberapa minggu terakhir. Nah itu yang kedua. Kalau yang pertama, yang kedua ini manuver pribadi, jadi tidak ada kaitannya dengan koordinasi antar strategi dan faksi di internal PDI Perjuangan, tapi lebih Mbak Puan sendiri yang coba untuk mengambil inisiatif dalam rangka menurunkan tensi. Nah mana yang benar, apakah ini bagian dari koordinasi ataukah inisiatif pribadi Mbak Puan? Wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu. Tetapi yang pasti ya, Mbak Puan memang lebih pragmatik sekaligus realistis ya, melihat keadaan sekarang, karena satu bagaimanapun posisi Pak Jokowi secara elektoral itu masih sangat krusial buat PDI Perjuangan. Ada 1/4 dari pemilih PDI Perjuangan hari ini yang memilih PDI Perjuangan karena suka Pak Jokowi gitu ya. Nah ini penting ini ya, karena bagaimanapun sebelum 14 Februari suara Pak Jokowi apalagi dalam konteks approval rating yang masih tinggi masih dirasa penting untuk memastikan PDI Perjuangan menang di pileg. Nah itu dulu gitu ya. Yang kedua ini juga krusial, bagaimanapun Presiden Jokowi juga punya kepentingan pada PDI Perjuangan. Jangan lupa loh ya, Pak Jokowi belum secara eksplisit memberi dukungan kepada Prabowo Gibran. Artinya Presiden Jokowi juga tentu berharap gitu ya, PDI Perjuangan tidak terlalu frontal menyerang Pak Jokowi atau Prabowo Gibran, karena bagaimanapun masih membutuhkan suara PDI Perjuangan untuk memastikan Pak Jokowi soft landing di Oktober 2024. Jadi banyaknya kepentingan yang saling bertaut, saling berkait kelindan tadi, yang menurut saya membuat orang-orang yang dianggap bisa menjadi bridging, bisa menjadi jembatan, itu akan lebih ketemu untuk membaca secara lebih dingin di tengah hiruk-pikuk pertentangan antara kedua kubu. Dan Mbak Puan adalah figur yang kredibel untuk itu ya, Andrew. Satu, dia mewarisi bakat ayahnya Pak Taufik Kemas yang sangat fleksibel dan open minded untuk membuka komunikasi dengan pihak manapun. Dan itu bakat itu diwarisi betul oleh Mbak Puan. Yang kedua,
Mbak Puan juga beberapa kali melakukan otokritik tuh. Dia mengatakan perlunya rekalkulasi strategi ofensif yang dilakukan oleh koleganya di PD Perjuangan. Karena menurut pengakuan Mbak Puan, ada indikasi penurunan elektabilitas Ganjar. Jadi di antara elit PD Perjuangan memang Mbak Puan sosok yang relatif lebih dingin dalam melihat situasi yang terjadi sekarang. Baik, sekarang saya ingin ke narasumber kami berikutnya, yaitu Mas Khairul Umam. Kalau Mas Khairul, apakah mungkin punya sudut pandang yang berbeda atau mungkin jangan-jangan sama nih, apa yang dilakukan oleh Puan ini adalah sebuah bentuk injak rem. Tapi bisa juga ini selain itu merupakan bagian dari suara pribadi ataupun personalnya dari Mbak Puan. Iya Mbak Tisa, apa yang disampaikan oleh Prof. Burhan tadi, saya pikir itu terjustifikasi di beberapa hal. Karena bagaimanapun juga sejumlah elit dari internal PDIP sendiri mengkonfirmasi bahwa strategi yang dilakukan oleh PDIP dengan komunikasi antara Mbak Puan dengan sejumlah elit jajaran pemerintahan dan juga serangan-serangan yang cukup intens dan juga ketat terhadap pemerintahan sekalipun, sebenarnya itu adalah bagian dari strategi gas dan rem. Dan hal itu sebenarnya mengkonfirmasi dua hal. Pertama, bisa saja kalau misal memang itu terkoordinasi dengan baik di internal elit PDIP, maka sebenarnya itu adalah sebuah siasat berpolitik yang tentu menunjukkan kecanggihan dari strategi komunikasi politik di PDIP sendiri. Dan Mbak Puan dengan karakter fleksibilitas dan juga aspek pragmatisme di dalam konteks berkomunikasi mampu memainkan peran itu dengan baik. Tetapi kalau misal kemudian di sisi lain dilihat dengan cara yang berbeda, maka kemudian bisa saja kemudian sebenarnya ini mengindikasikan barangkali adanya fragmentasi kekuatan di internal PDIP yang kemudian ditunjukkan oleh basis perbedaan antara kubu kekuatan Mbak Puan dan juga elemen kekuatan di luar Mbak Puan yang barangkali terrepresentasikan oleh elemen-elemen yang barangkali seringkali memiliki cara pandang yang berbeda, tone argumennya juga berbeda, sudut pandang dan juga materi-materi konten serangannya juga berbeda. Dan itu terkonfirmasi dalam beberapa kali statement bagaimana ketika Gibran mencoba untuk meletakkan beban serangan dengan menyandarkan sudah curhat kepada Mbak Puan dan Mbak Puan menyambut dengan baik, kemudian serangan tentang neo-otoritarianisme tetapi kemudian ditepis oleh Mbak Puan. Nah, semua itu seolah kemudian menegaskan ada ketidaksolidan di dalam PDIP. Nah, hal ini yang tampaknya harus diantisipasi dengan baik, terutama di internal PDIP dan juga timnas dari Mas Ganjar Pranowo dan juga Pak Mahfud MD. Kalau misal memang itu terjadi, tentu hal itu harus diantisipasi, terutama terkait impact-nya terhadap hasil elektabilitas di putaran pertama nanti, yaitu khususnya dari elektabilitas Ganjar Mahfud itu sendiri. Akan tetapi kalau misal memang ternyata ini adalah sesuatu yang sifatnya personal, maka personal itu sifatnya juga bisa dalam konteks isu kemanusiaan, barangkali juga menjenguk Pak Luhut, tetapi betul dan juga besar kemungkinan tentu akan mendiskusikan hal-hal yang bernuansa politik praktis, dan ini bukan pertemuan pertama. Pak Luhut dan juga Mbak Puan termasuk dua tokoh besar dalam konteks sentrum kekuasaan yang memiliki intensitas pertemuan yang sangat ketat sekali. Setidaknya saya menghitung ada sekitar 3 atau 4 pertemuan individu antara kedua tokoh ini, dan tampaknya keduanya juga mendiskusikan hal-hal yang cukup strategis di dalam konteks pemenangan dan barangkali juga agenda kepentingan dalam konteks pengamanan, agenda kepentingan ekonomi politik, termasuk barangkali hal-hal yang bersifat legal formal di dalam konteks penegakan hukum dan lain sebagainya. Nah, hal ini yang tampaknya ada sisi-sisi sensitif yang kita hanya bisa berspekulasi, tetapi bagaimanapun juga realitas politik Mbak Puan sudah mempublikasikan itu, dan itu menegaskan tadi ada semacam dua mesin yang berbeda yang keluar dari mesin besar PDIP, dan kalau misalnya ini terkoordinasi maka ini adalah sebuah siasat politik, tetapi kalau tidak terkoordinasi maka ini menegaskan ada faksionalisme di dalam kekuatan internal PDIP itu sendiri. Baik Mas Khairul Umam, Mas Guntur Romli harus menanggapi apakah benar ada fragmentasi politik, ada faksi-faksi di internal PDIP. Apakah benar PDIP tidak solid jelang kontestasi? Sesaat lagi hanya di Kabar Petang pemirsa.